yerde hasretin var. Yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light. Bismillah, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, fa innamal ilmu bitta'allum. Ayo ikhwah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermuajah kembali, dipertemukan kembali dalam majlis ilmu ini. Fa insyaallah kita kembali lagi mengkaji kitab Nashaihul Ibad, yang mana kemarin kita sudah sampai pada bab yang ketiga, nasihat yang ke-8. Sedikit kita ulang, kemarin kita membahas bersama tentang 3 hal yang dapat mengangkat derajat kita dan 3 hal yang dapat menghapus kesalahan kita. Tentunya dalam beberapa hadis yang lain pun ya, amalan-amalan tersebut sebenarnya tidak hanya berfaedah. Misalkan 3 hal yang mengangkat derajat, memiliki faedah. 3 hal yang memiliki faedah akan meninggikan derajat kita, yaitu apa? Ifsa'us salam, menyebar salam. Dan kemudian ketika kita mendapati hadis yang lain dan ini amalannya sama, serupa, tapi ada yang mengatakan ini memiliki faedah yang lain. Jadi tidak semata-mata hanya ini saja yang bisa mengangkat derajat, ataupun amalan ini memiliki keutamaan mengangkat derajat. Karena akan kita dapati pada hadis-hadis setelahnya nanti, amalan yang disampaikan adalah sama tapi memiliki keutamaan yang berbeda. 3 hal yang dapat mengangkat derajat seseorang: menyebarkan salam, memberikan makanan kepada tamu ataupun orang yang sedang kelaparan, dan yang terakhir, sholat pada waktu malam hari ataupun qiyamul lail. Dan kemarin disampaikan juga oleh Ustaz Khalil, memiliki faedah apa? Tadkhulul jannata bisalam. Menyebarkan salam, it'amut ta'am, memberikan makanan, wa shallu bil laili wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Ya, 3 amalan tersebut juga bisa menjadikan perantara kita masuk surga dengan salam sejahtera. Kemudian 3 hal juga kemarin yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita, yaitu isbagul wudu fi sabarat. Kita menyempurnakan wudu kita di kala waktu susah, di kala waktu tidak senang kita itu menyentuh air. Kita ambil contoh ketika cuaca yang sangat dingin, kita tetap mendatangkan wudu dengan sunnah-sunnahnya, tetap menyempurnakan sunnah-sunnahnya, ini bisa menjadikan penggugur dosa.
Jazakumullah. Sebenarnya keutamaan wudhu pun banyak sekali ya, menjadi penggugur dosa kita ya, yang diriwayatkan oleh An Humran Maula Utsman, dari Humran pelayannya Utsman bin Affan, suatu ketika diminta oleh Rasulullah SAW untuk mendatangkan air. Ini hadisnya lumayan panjang. Kemudian beliau menjelaskan ya, tata cara wudhu yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari membasuh kedua telapak tangan, kemudian tamat mado kumur-kumur, istinsak dan istinsar sampai selesai. Kemudian dia mengatakan, faman tawaddo'a nahwa wudhu'i hadza summa shalla la yuhaddis fiha nafsahu summa shalla rakaatain, maka barang siapa yang wudhu sebagaimana wudhu yang dicontohkan Rasulullah SAW, kemudian dia setelah itu tidak berbicara dengan temannya, dengan temannya atau dengan yang lain, atau tidak membahas urusan-urusan dunia, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya. Nah, ini di samping bisa meninggikan derajat, juga dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Banyak sekali sebenarnya keutamaan wudhu. Kemudian yang selanjutnya, wa naqlul adam ilal jamaat, kita mendatangi sholat jamaah. Dan yang ketiga, wa intidharus shalah ba'da shalah, menunggu dari waktu sholat menuju sholat setelahnya, atau dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Batani, wa intidharu kullil khair, dan menunggu setiap segala aktivitas kebaikan apapun itu dari jangka waktu satu kebaikan dengan kebaikan, kita niatkan untuk menunggu waktu kebaikan selanjutnya, itu juga bisa menjadikan kafarat ya, penghapus dosa. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada nasihat yang ke-9. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini nasihat malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatu at-tasi'atu, qala Jibril alaihi salam. Nasihat yang ke-9. Telah berkata malaikat Jibril alaihi salam, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Hadis yang sudah sangat populer, tidak asing, sudah sering kita dengar, dikatakan oleh malaikat yang paling mulia, disampaikan kepada manusia yang paling mulia juga, yakni Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, wa ya Muhammad, isma syi'ta. Malaikat Jibril ini memakai seruan panggilan harfun nida dan diiringi dengan langsung nama beliau. Jadi kalimatnya bukan ya Rasulullah ataupun ya Nabi Allah, bukan, tetapi langsung ya. Nah, malaikat Jibril menasehati Rasulullah SAW dengan sebutan nama beliau langsung. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Ini memiliki makna betul-betul Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan nasihat dari malaikat Jibril, berupa nasihat, bukan sekedar pesan biasa, tapi nasihat betul untuk Rasulullah SAW.
Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah masyikta sesukamu, fa innaka mayyit, maka ketahuilah, akan tetapi ketahuilah bahwasanya engkau bakal mati. Li'anna akhiral hayyi mayyitun, karena akhir dari setiap yang bernyawa, setiap yang hidup di dunia ini pasti itu adalah kematian. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, ay mufariqu man syi'ta bil maut. Maksudnya engkau akan menjumpai perpisahan terhadap siapapun yang kamu cintai dengan kematian. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, li'anna ibadallahi majziyuna bi a'malihim, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Karena hamba Allah Subhanahu wa taala ini akan dibalas dengan sesuai apa yang telah diperbuatnya. Fa in khairan fa khairun fa in syarran fa syarrun. Maka ketika amal ataupun perbuatannya itu baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Tetapi apabila sebaliknya amal itu buruk, maka akan dibalas dengan keburukan. Ayo ikhwah, Bapak, Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita akan hakikat kematian. Ya. Bahkan dibahasakan dengan bahasa yang lain, yakni al-yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau yakin ini sudah kita pahami ya, memiliki arti keyakinan. Dan kematian pun juga dibahasakan sebagai ungkapan al-yakin. Sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang betul kematian. Jadi kematian ini siapapun pasti meyakini pasti terjadi. Dan setiap yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam surat Ar-Rahman juga disebutkan kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang di bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya kuasa Allah dan wajah Allah lah yang akan kekal selamanya. Dan perintah untuk mengingat kematian ini juga banyak sekali kita dapati dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi manusia sendiri ketika mengingat kematian ini, dalam kitab Minhajul Qasidin itu dibagi menjadi 3 golongan. Kondisi orang ketika diingatkan tentang kematian ini, dia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, mereka yang sudah tertenggelam dalam kenikmatan dunia. Golongan yang seperti ini ketika diingatkan tentang kematian, dia bukannya semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang muncul dalam hatinya adalah rasa benci. Ada apa mboten? Wah, besok kamu bakal mati. Ayo ibadah. Wis apa sih? Enggak usah ngurusin saya. Urus-urus diri sendiri. Kalimat seperti ini sering muncul ketika kita menasihati seseorang yang mana mereka sebenarnya tidak mau diganggu hidupnya. Hidup saya, kamu enggak usah ngatur. Bukan hanya orang-orang umum saja. Orang yang sudah berilmu pun ketika dinasihati tentang hal kebaikan, diajak tentang kebaikan, taat dalam peraturan pun ada yang mengatakan seperti itu. Ini
saya pernah mengalami juga ketika hidup dalam pesantren ya. Diingatkan jangan melanggar peraturan, udahlah urus dirimu sendiri. Saya melanggar, saya yang akan mendapatkan hukuman. Golongan yang pertama tadi, orang yang diingatkan tentang kematian, dia akan merasa takut, bahkan benci, dan bahkan waliyahudzubillah akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ini dikatakan sebagai seorang taibun, orang yang senantiasa bertobat ya. Orang golongan ini dia ketika diingatkan tentang kematian, dia merasa takut ya. Dia merasa takut, akan tetapi dia takut karena merasa bekal yang dia milikinya belum cukup, amal soleh yang dia kerjakan ini belum sempurna, masih banyak kekurangan ya. Tapi dalam hadis juga ada dikatakan man kariha liqa Allahi karahallahu liqa'ahu ya. Ada yang mengatakan barang siapa yang benci untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan benci untuk bertemunya. Tapi ketika golongan kedua ini dikatakan sebagai golongan orang yang taibun, yang senantiasa bertaubat, berbenah, dia takut mati. Kan otomatis ketika mati kan kita nyawa sudah meninggalkan dunia. Barang siapa yang takut ataupun benci untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan benci untuk bertemu hamba tersebut. Nah, ketika golongan yang kedua ini dia takut karena bekal yang dia miliki yang belum cukup, dia ma'dzurun bihi, bukan termasuk golongan yang benci untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kira-kira golongan siapa, Pak? Mungkin kita masih dalam golongan ini ya. Kadang dihadapkan kematian muncul dalam hati masih belum siap, tidak mau, takut. Kemudian golongan yang ketiga disebutkan sebagaimana seorang yang al-arif. Arif ini ketika kita artikan dalam bahasa sebagai orang yang bijaksana ataupun ma'rifat ataupun orang yang sebagai wali lah, kita katakan sebagai wali. Lah, golongan yang ketiga ini dia itu golongan yang cinta terhadap kematian ataupun pengen segera mati, tetapi terkadang orang yang sudah sampai derajat pada tingkatan yang ketiga ini fayastabti'u fid dunya, maka dia akan malah lambat kematiannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Ini banyak sekali para sahabat yang mereka bercita-cita mati di medan perang, akan tetapi malah meninggalnya di kasur. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang perjuangan, berjihad, berperang di medan perang, sebenarnya ini tentang akidah ya, untuk beriman dengan qada wal qadar. Sejatinya ketika kita berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan mempercepat kematian kita. Dan sebaliknya, ketika kita tidak mau berjihad, duduk manis di rumah, itu pun juga tidak akan memperpanjang usia kita. Nah, ini golongan yang ketiga ini pasti termasuk salah satu auliya Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab sudah ikut perang berapa kali, tapi meninggalnya dibunuh oleh Abdullah bin Muljam ketika imam sholat. Kemudian banyak sekali sahabat-sahabat Rasul yang mereka sering berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi mereka mengharapkan syahadah ataupun syahid, mengharapkan gelar syuhada, tetapi tidak diberikan syuhada ketika di medan perang, tetapi meninggalnya dalam kondisi di atas ranjang. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mungkin dalam kondisi tadi
kita itu masih dalam kategori golongan yang kedua ya. Semoga kita termasuk golongan yang kedua. At-taibu ya. Ketika kita diingatkan tentang kematian ya, kita secara jujur dalam hati pasti akan muncul rasa takut, masih muncul rasa takut, ataupun masih tidak mau mati sekarang. Karena apa? Merasa amal kita masih belum sempurna, masih banyak dosa-dosa yang perlu kita sesali, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ikhwah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi nasihat yang pertama tadi dari Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, hiduplah bagaimanapun caramu, tetapi ingat semua kehidupan yang ada di dunia ini, semua yang ada di dunia ini semuanya akan binasa ataupun akan ada akhirnya. Mau usia kita bisa mencapai 70 tahun, 80 tahun, pasti ujungnya adalah kematian. Dan yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu ya. Dan cintailah siapapun yang kamu kehendaki, tapi ingat fa innaka mufariquhu ya. Cintailah siapapun yang kamu kehendaki, cintailah istri, cintailah suami, cintailah bapak, ibu, anak ya, harta benda dan lain sebagainya, maka tapi ketahuilah fa innaka mufariquhu, maka ketahuilah semua itu nanti akan ada masanya kita untuk berpisah. Tidak akan kekal apa yang menjadi kecintaan kita. Dengan berjalannya waktu, istri yang kita cintai pun ketika jatahnya sudah sampai, pasti juga kita akan berpisah. Cintai siapapun bebas, tapi ketika kita menjadi orang yang cerdas, kita mencintai kepada sesama saudara muslim, ini juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dia dipertemukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, wa tafarraqa alaihi, dan ketika berpisah pun itu pun juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan mendapatkan naungan di padang mahsyar kelak, yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi golongan orang yang saling mencintai antara saudara itu dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berteman kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pisah pun, pisah sama teman kita, mungkin teman kita pindah lokasi, pindah tempat kerja, itu pun juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, nasihat yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, li'annal ibad, karena seorang hamba majziyuna bi a'malihim, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Ya. Karena seorang hamba itu dia akan mendapatkan balasan setimpal sebagaimana apa yang telah dia perbuat. Ya. Ikmal masyi'ta, ya, beramallah sesukamu, ya. Kamu taat, ya, akan mendapatkan kebaikan. Kamu tidak taat, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah siksa ataupun dosa.
Jadi ini yang dinasihati adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi didatangi Jibril, nah, dinasihati malaikat Jibril seperti ini: Aisma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Ya, hiduplah sesukamu bagaimanapun cara hidupmu, maka tetapi ingatlah fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta, dan cintailah siapapun sesukamu, maka tetapi kamu akan berpisah, pasti akan berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Terserah kita mau berbuat apa. Ketika berbuat taat pun balasan yang akan kita terima itu juga akan kebaikan. Dan ketika keburukan yang kita lakukan, ya, terserah, ya, maka kita pun juga akan mendapatkan keburukan. Ayo ikhwah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang ke-9, 3 poin tadi yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kita langsung lanjut dalam nasihat yang ke-10, karena ini memiliki makna yang sama dalam nasihat yang ke-8, hanya saja berbeda keutamaan. Baik, kita baca terlebih dahulu. Wal maqalatul asyirah, nasihat yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin yutilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. 3 golongan, 3 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya, ya, pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Ai yaumal qiyamah, yang dimaksud adalah ketika hari kiamat. Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarih. Al-mutawaddi'u fil makarih ini sama pada nasihat yang ke-8, orang yang menjaga wudunya ketika dalam kondisi susah, menjaga wudunya, kesempurnaan wudunya, tetap mendatangkan sunnah-sunnah dalam wudu dalam kondisi yang ia tidak senangi. Jam'ul makrah bi fathil mimi warra'i, ini sekedar cara membacanya. Ai fi awqatil masyaqqah wa hiya awqatul bardi asyadid, di waktu yang sangat dingin. Itu yang pertama, golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, orang yang senantiasa menjaga kesempurnaan wudunya. Masih ingat Pak, kewajiban wudu itu sebenarnya apa saja? Yang wajib hanya ketika berwudu ada, kalau Imam Syafi'i mengatakan 6, mazhab Syafi'i, karena memasukkan tartib ataupun berurutan itu di poin yang ke-6. Yang pertama, niat, ya, niat dalam berwudu. Yang kedua, membasuh mashul wajhi, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kepala. Yang keempat, membasuh tangan sampai siku-siku. Dan yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Sering masih kita dapati bukannya membasuh tapi diguyur pakai keran. Karena perintah dalam ayatnya famsahu, ya, kita diperintahkan untuk membasuh, ya. Membasuh dalam surat Al-Maidah itu disebutkan ayat kurang lebih, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ayat ke-7 ataupun ke-6.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsah, dan usaplah ya kepala dan kaki sampai mata kaki. Perintahnya diusap. Jadi ini wajib. Kalau wajib tidak dikerjakan berarti tidak sah. Jadi ketika kita beramal pun juga perlu ilmunya. Tadi ya, kewajiban wudu yang kelima tadi apa? Kaki ya, kaki, membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir at-tartib, itu berurutan. Ya, berurutan, tidak boleh ngejlong dari membasuh muka langsung membasuh tangan, membasuh kaki misalkan, tidak diperbolehkan. Kemudian sunnah-sunnahnya itu adalah kita tamat madha, ya, berkumur-kumur, istinsyar, membasuh telinga, dan membasuh setiap anggota sebanyak 3 kali. Nah, ketika dalam kondisi ini fi syiddatil bardi, ataupun di cuaca yang sangat ekstrim dinginnya, kita tetap menyempurnakan wudu kita dengan mendatangkan sunnah-sunnahnya, mendapatkan jaminan naungan di hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas ketika kondisi air memadai. Beda halnya ketika kita mungkin sedang rihlah di suatu gunung, airnya terbatas, kita ambil wajib-wajibnya saja, tidak masalah. Ataupun belas tidak ada air, kita menggunakan tayamum. Tapi sebenarnya tayamum itu harus menggunakan turab. Turab itu adalah debu, ya, debu asli murni. Sedangkan debu yang ada di sebagian jabal ataupun gunung, ini pernah saya dapati ilmu ini, itu sebenarnya bukan murni, dalam arti tercampur dengan, bukan termasuk debu yang diperbolehkan untuk tayamum. Nah, sehingga dalam kondisi ini dikatakan sebagai faqidut tahurain. Dia kehilangan 2 alat bersuci, tidak dapat air dan tidak dapat debu. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita tetap menjalankan sholat sebagaimana waktunya. Nah, kemudian kita ganti qadha di waktu di mana kita dapat bersuci menggunakan alat suci yang sah. Nah, dalam istilah fikih dikatakan faqidut tahurain. Dia tidak bisa mendapati air suci untuk bersuci, dan tidak pula mendapati debu yang sah untuk digunakan bertayamum. Golongan yang pertama tadi ya, orang yang menjaga wudunya akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wal masyi ilal masajid fi dzulmi, orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid, ai li ajli sholati ma'al jamaah, mendatangi sholat jamaah ke masjid. Orang yang melangkahkan kakinya juga akan mendapatkan janji naungan di mahsyar kala. Dan yang terakhir, wa mut'imul ja'i, dan orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Ya. 3 amalan ini di hadis yang sebelumnya, di nasihat yang ke-8, memiliki keutamaan akan menghapus dosa. Pada hadis Nabi yang ini, yang ke-10, nasihat yang ke-10 ini memiliki keutamaan apa? Akan mendapatkan naungan di padang mahsyar kelak, yang mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua pasti yakin kematian pasti akan mendatangi kita, dan kita juga yakin ya, ada namanya yaumul ba'si, hari kebangkitan ya. Karena ada beberapa orang yang meyakini tidak ada, golongan yang meyakini tidak ada hari kebangkitan. Ya sudah, ketika kita hidup di dunia ini, ketika meninggal selesai.
Ada sekelompok golongan yang meyakini hal tersebut. Tapi ketika kita meyakini ini di padang mahsyar, kondisi yang mana semua yang telah kita lakukan di dunia ini waktunya dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang memikirkan anak, istri, bapak, ibu, kerabat, semuanya pada waktu itu hanya memikirkan kondisinya sendiri. Ya, antara jannah atau nar yang akan dia hadapi. Ikhwani fiddin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mungkin dua nasihat ini. Nasihat yang ke-10, nasihat yang ke-9, dan nasihat yang ke-8. Ya. Nasihat yang ke-9 tadi sedikit kita ulang. Ais ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah kita, hiduplah kalian dengan sesuka kalian, tapi ketahuilah kita semua akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa man syi'ta fa innaka mufariqun. Silahkan cintailah siapapun, cintailah anak, istri, saudara, teman, karib kita, tapi ketahuilah bahwasanya pasti ada waktunya untuk berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Beramallah, bertindaklah sesuka kalian, mau taat, mau zalim, mau melakukan maksiat, terserah. Akan tetapi ingat, semua yang kita lakukan akan mendapatkan balasan sesuai yang kita kerjakan. Dan yang terakhir tadi, keutamaan orang yang menjaga wudhu, melangkahkan kaki menuju sholat jamaah, dan it'amul ja'i, memberikan makanan bagi orang-orang yang lapar, akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di mahsyar, yang mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwani fiddin arsyadakumullah. Mungkin cukup ya sampai sini. Sampai sini yang kita bahas, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.